sebuah fakta sejarah kalau Islam memberikan kontribusi besar kepada Indonesia. Ya, Bapak Ibu sekalian, lupakah kita kalau ternyata Indonesia merdeka atas kontribusi para ulama, para habaib. Ya, mereka lah yang berperan dalam membidani lahirnya Indonesia. Ini Haji Mutahar, salah seorang pencipta Paskibra dan pramuka di tanah air kita. Ini Presiden Soekarno mendapatkan bantuan dana dan dukungan moral dari para ulama kaum muslimin. Di antaranya beliau ini, Asad Syihab. Beliau adalah ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Apakah ini yang disebut dengan ancaman bagi keberadaan nasionalisme dan Pancasila? Lawang yang membantu lahirnya Pancasila di Indonesia adalah kaum muslimin. Maka pada saat itu dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di mana teks ini proklamasi bangsa kita berdiri didirikan, diucapkan di rumahnya Farad Said Martak. Farad Said bin Martak, beliau adalah seorang muslim yang mensodakohkan tempatnya, rumahnya sebagai tempat diumumkannya kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Dan ini beliau adalah pejuang RI yang tadi berdiri di samping Pak Soekarno yang membantu prosesi proklamasi bangsa ini. Beliau adalah Habib Hussein bin Syihab, ayahanda dari Habib Rizik Syihab. Maka aneh Bapak Ibu sekalian kalau Habib Rizik Syihab diusir dari tanah air ini. Ada banyak sekali fakta-fakta sejarah yang khilafah berikan sebagai kontribusinya kepada dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana dengan Indonesia pada saat kekhilafahan ada? Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira Islam ke Indonesia sampai kapan? Kapan Islam sampai ke Indonesia? Selama ini ada yang menyatakan pada abad ke tahun 1100-an, abad ke-11, ada yang menyebutkan abad ke-12. Ada juga yang menyebutkan abad ke-7. Sejak Rasulullah masih hidup, Islam sudah sampai ke Indonesia. Ada teori Gujarat, ada teori Arab. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk beranalisa. Di zaman Fir'aun, jasad para Fir'aunnya Mesir itu dimumikan. Salah satu bahan yang penting untuk memumikan jasad Fir'aun ada yang disebut dengan kamper. Betul? Istilah lain dari kamper itu adalah kapur barus. Sekali lagi, jasad Fir'aun yang dimumikan dengan menggunakan kapur barus. Ini kapur barusnya didapat dari mana? Dari barus Bapak Ibu. Dan barus ini adalah tapanuli. Artinya Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Fir'aun, barus ini sudah terkenal pengekspor kamper ke Mesir. Bapak Ibu, di antara sekian banyak Fir'aun yang menguasai Mesir, ada satu Fir'aun yang beriman kepada dakwahnya Nabi Musa. Dia beriman diam-diam bersama ibunya tanpa sepengetahuan Ramses, Fir'aun yang berkuasa saat itu. Siti Aisyah dan anaknya, putranya yang sama-sama hampir seusia, lebih tua Nabi Musa, yang juga dianggap adik oleh Nabi Musa, dia beriman juga. Namanya Amnihotep. Orang Barat atau Hollywood menyebutnya Imhotep. Itu sebetulnya orang beriman. Itu adalah satu-satunya keluarga Fir'aun yang masuk Islam bersama Aisyah.